Memang Studio Mini Duta Televisi akan hadir sebagai media partner lokal. Akan hadir ini di lantai 2 Cafe Kiram. Ya. Terima kasih Pak Saifuddin dan pengelola Kiram. Kami diizinkan untuk ada di sini karena nanti ada momen-momen penting yang akan kita kabarkan dari sini untuk pemirsa Duta TV terkait perkembangan di kegiatan-kegiatan MTQ. Nah, ke Kiram tadi dari sungai kita ke bukit. Nah, sebelum nanti ada edisi khusus tentang MTQ ya, kenapa Kiram jadi dipilih menjadi penyelenggara tempat MTQ dan lain-lain. Kita tadi sudah sampai ke puncak Kiram. Saya ingin tanya sama tamu dulu, Pak. Tanya tamu, untungnya tadi nggak dibawa pakai ojek ya. Tadi Pak masih pakai mobil double garden ke atas gitu loh, walaupun yang di belakang jerit-jerit gitu. Pak Cipto, apa yang kesan yang dirasakan untuk sampai ke puncak Kiram? Yang pertama luar biasa ya. Amazing ya. Amazing. Saya terus terang tidak membayangkan bahwa saya akan menemukan keindahan secantik Kiram di sini. Terus terang, jujur saya tidak pernah bermimpi. Ketika Pak Bang Saifuddin bercerita tentang Kiram, saya cuma berpikir masa sih itu aja. Tapi I will prove it. Ya, saya harus membuktikan itu gitu ya. Ternyata begitu sampai di sini, saya terbengong-bengong, luar biasa ini. Luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Yang pertama adalah manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan sehingga orang pasti menurut saya betah berada di sini. Apapun bagaimanapun cuacanya, ya itu soal penyesuaian, soal adaptasi. Tapi tempat-tempat yang ada itu dibuat sedemikian rupa menarik, dan yang lebih mengesankan saya pengelolanya adalah orang-orang muda. Orang-orang muda yang punya idealisme. Kalau Bang Saifuddin umur sih boleh mungkin ya, seusia. Tapi pikirannya sangat muda. Artinya muda itu perspektif. Dia tidak hanya berpikir sekarang, tapi bisa 20-30 tahun yang akan datang, dan itu bisa kita buktikan. Misalkan seperti tadi, saya berpikir karena belum pernah naik ke perahu, ya, ke perahu Nabi Nuh perahu katanya. Nabi Nuh gitu ya. Saya bilang ke Bang Saifuddin, seperti di tempat lain bisa dijadikan tempat untuk melihat bintang. Ternyata itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi kalau orang naik malam seperti ini begitu, kemudian bisa melihat bintang dan memandang bahwa langit itu tidak terbatas. Itu hanya bisa di sini. Karena kalau kita di kota, nggak mungkin. Cahaya-cahaya di sekitar kita sudah akan bisa kelihatan, mengganggu. Gitu ya. Nah, untuk perenungan, saya pikir ini tempat untuk melakukan perenungan luar biasa. Luar biasa. Nah, dari tempat-tempat itu kan kita bisa membangun inspirasi baru. Ya, membangun inspirasi baru untuk melakukan sesuatu. Apakah sifatnya pribadi, apakah sifatnya pengabdian kepada lingkungan, bangsa, dan negara. Saya pikir ini sangat cocok gitu untuk setiap orang untuk datang ke sini. Datang ke sini menikmati keindahan di sini. Sejuk, tertib, nyaman, tidak ada suara macam-macam, ya, tidak ada suara yang mengganggu. Mau dengar suara alam di sini begitu suara ya? Alam. Walaupun ini agak terganggu karena sedang ada persiapan untuk MTQ ya. Ini kan hanya insidental ya. Katakanlah nanti pre, lalu kemudian pelaksanaan dan post. Itu cuma berapa hari? Katakanlah 20 hari ya. 10 hari persiapan, kemudian mungkin nggak sampai 10 hari. 15 hari saja, 5 hari penataan ulang. Sudah selesai lah 15 hari gitu ya. Tapi terlepas dari itu, maka ini adalah sebuah tempat yang luar biasa menurut saya untuk healing, untuk take picture ya, yang pada acil-acil tuh. Bukan hanya saja berpantun, nanti coba anak-anak muda yang senang untuk mengambil gambar, saya pikir luar biasa. Jadi malam hari, atas ya, malam hari tadi saya lihat ada tulisan welcome to Kiram, lalu kemudian ada perahunya dengan cahaya yang sedemikian rupa. Saya pikir itu Instagramable. Ada masukankah kan tadi ada guest house-nya atau cottage-nya, apa yang kan itu betul-betul alam ya, dari kayu dan lain sebagainya, itu seperti apa? Untuk cottage saya pikir luar biasa juga karena ada konsep ya, rumah dari batu, rumah dari bilik bambu, dan rumah dari kayu.
begitu saya datang, seperti, mohon maaf, seperti saya datang ke Amerika, for the very first time saya ke Amerika, yang saya ingin lihat adalah bangunan rumahnya. Kenapa bangunan orang konvensional, tradisional di Amerika itu dari kayu? Lalu kemudian ketika saya ke sini, bayangan saya bukan kayu, walaupun ceritanya terus, nanti masjid tidur di kayu, ibu cerita, nanti masjid rumah kayu, ada masjid juga dari bambu, masjid dari bambu ya, gitu ya. Ini betul-betul konsep back to nature, go green, gitu ya. Saya pikir inilah sesungguhnya yang kita kenal dengan konsep kearifan lokal, mengoptimalisasi segala sesuatu yang ada di lokal sini, kemudian dijadikan sesuatu yang bisa menambah income, menambah devisa, dan juga menambah pengetahuan ya. Jangan lupa bahwa wisata itu orang melakukan wisata itu istilahnya kan refreshing, ya refreshing, bukan depressing ya, gitu ya. Jadi harus tenang, segar gitu. Segar dan baliknya tuh refresh, kembali segar, bukan depres, tertekan. Ya, kalau sudah datang ke sini, katanya bagus, tapi ternyata jengkel aja bawaannya ya. Tadi perjalanan ke sininya gimana? Nggak menjengkelkan kan? Menyenangkan. Menyenangkan, fasilitas oke ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, tadi apa yang di-capture oleh, saya sengaja tanya Pak Cipto dulu supaya Pak Cipto tidak terintimidasi dengan penjelasan Pak Saifuddin ya. Pak Cipto murni bicara apa yang menjadi penglihatan dan dirasakan. Pak Saifuddin, apa yang ingin Bapak komentari dari apa yang di-capture oleh Pak Cipto? Ya, Diana, masih pemirsa dan pendengar kita ya. Jadi memang karena beliau ini kan melanglang buana ke beberapa belahan di dunia ya, dari benua Amerika, Afrika, Australia, Asia, itu udah dijajal oleh Masif. Jadi saya sengaja mancing ke kita ya, ada tes rasa Kalimantan yang belum dirasakan oleh beliau ya. Sekali lagi, coba aja datang kata saya, nanti kita akan bawa 2 tempat, merasakan sungai dan merasakan pegunungannya untuk itu. Jadi memang ya pegunungan di mana-mana juga ada gitu kan untuk itu, tapi karena beliau kesibukannya ya di Jakarta dan itu selalu saja bertemankan gedung-gedung bertingkat dan sering posting foto juga di sana, macet Jakarta ya kan. Nah, saya sering foto bahwa kita lengang di sini kan. Kemana-mana cepat gitu ya. Akhirnya memang kata saya coba aja datang ke sini dan alhamdulillah memang bisa datang. Dan memang agak susah ya, memang kadang-kadang tempat wisata itu dia tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Jadi ada dia, khas memang ada punya karakter tersendiri. Ada orang yang suka istilah kita tuh kenyamanan, ada orang yang suka petualangan juga. Jadi memang di kita ini sebenarnya Kirampak ini kan agak dikit ke petualang sih. Jadi bagi orang yang suka pleasure, yang leisure itu mungkin agak susah mungkin menerima dikit ya dengan kondisi-kondisi rumah kayu segala macam. Tapi bagi orang yang merasakan rasa Kalimantan yang Mas Cip katakan tadi di awal, itu kena sih di kita sebenarnya, ada dapat lah di situ. Nah, sehingga sekali lagi ya dinikmati aja suasana kekeluargaannya, suasana tempatnya gitu. Jangan dibandingkan dengan bintang 5, ya kan? Ya, jangan dibandingkan dengan hotel bintang 5, fasilitasnya, pelayanannya. Itu nggak nyambung ya. Apa tadi istilah? Saya bilang sih begitu masuk kamar, saya bilang ini more than bintang 5 karena kenyamanan itu tidak dinilai dari bintang berapa ya. Karena kenyamanan itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bandingkan ya. Kita tidak bisa. Tapi begitu masuk, saya kok menikmati ya. Atap saja, atap itu luar biasa loh. Baru pertama kali seumur hidup saya melihat sirap dari bawah. Biasanya langsung ditutup aja ya. Gitu ya. Jadi saya dapat pembelajaran. Luar biasa. Penasaran kan ini? Penasaran kan ya ini yang nonton ini seperti apa? Kalau orang kita ngasihnya biasa ya kan, orang Jakarta bilang kok ada atapnya gini ya. Begitu polos dan luar biasanya. Baik, kita juga tetap akan nantikan tulisan karena kita tahu sepulang dari sini biasanya beliau berdua ini Pak Saifuddin dengan versinya, Pak Cip dengan versinya itu akan ada yang diendapkan dan ada yang akan dielaborasi lebih dalam. Atap sirap aja bisa jadi panjang ceritanya. Mengapa? Tapi kalau Pak Saifuddin tadi katakan bahwa memang tidak bisa dibandingkan ya. Dan kalau ingin menikmati alam Kalimantan, walaupun ini sebetulnya sudah dengan fasilitas yang lebih dibanding yang kalau kita
ke pedalaman yang lebih dalam lagi, yang betul-betul harus camping di hutan dan lain sebagainya. Ini masih ada fasilitas-fasilitas, tapi combine lah. Ada modernnya, tadi fasilitas modern yang mungkin yang setengah-setengah masih belum bisa untuk camping, tapi juga suasananya masih dapat. Betul. Tidak bermaksud muji-muji karena kita lagi ada di Kiram, Pak. Tapi hanya ingin menginspirasi ini bukan soal memuji ya, kita kan bicara fakta. Okay. Paling kalau akademisi kan bicara data, fakta, konsep. Nah, kan begitu kan, lengkap. Lalu kan kita punya teori bagaimana membangun. Dan itu kita temukan di sini. Kalau justifikasi dari publik, oh ini karena temannya memuji-muji ya silakan saja. Tapi kan ini fakta, kita bicara fakta. Bagaimana seseorang menikmati situasi, gitu ya. Ketika orang bisa menikmati situasi, itu segala sesuatu tidak bisa membeli rasa itu. Gitu. Makanya tidak bisa dibandingkan apakah ini lebih enak dari bintang 5, apakah bintang 5 lebih enak. Nggak bisa. Tapi akan berkesan bahwa, oh jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, tadi sungai dengan bukit itu begini gitu lah. Ya, jadi ada rasanya justru di situ. Yang spesifikasi adalah karena kita bicara tentang Kiram, ya gitu ya. Saya merasakan bagaimana dengan berkendaraan, bagaimana dengan kontur yang sedemikian rupa ya, gitu ya. Kemudian jalan kaki, di antara kegelapan ada yang terang dan lain sebagainya. Saya pikir lengkap berarti ya? Lengkap lah, nggak akan saya temukan di Jakarta. Nah, KTP sempat juga. Baik, bicara perjalanan wisata tidak mungkin kalau membiarkan perut keroncongan. Kuliner itu biasanya menjadi pelengkap. Dari mulai datang disuguhi dengan yang terkenal di sini ada lontong orari, soto Banjar, sampai kita bawa mewarung. Nah, kita ingin tahu kesannya dari Pak Cip dan mungkin nanti kita juga akan dengarkan filosofi mawarung orang Banjar itu seperti apa dari abahnya SKSI Talks. Kita kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi.